Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajak sahabat-sahabat sekalian menelusuri salah satu situs sejarah yang cukup unik di Desa Bontobulai, yakni Buhum Barania atau Sumur Pitue dan misteri belut yang menjadi penghuni sumur tersebut. Tetapi sebelum kita lebih jauh menelusuri kisah di balik sumur Barania ini, jangan lupa like dan subscribe channel Hamsa Gantara. Inilah perjalanan menuju lokasi Buhum Barania yang juga disebut sebagai Sumur Pitue karena jumlahnya ada 7 buah. Inilah lokasi atau area Sumur Pitue atau Buhum Barania atau Sumur Keberanian yang ada di Desa Bontobulai, tepatnya di Kampung Jerak Lompoa. Keberadaan sumur ini begitu dari cerita dari generasi ke generasi bahwa usianya cukup tua. Tidak diketahui persis siapa yang membuat sumur tersebut ini, tetapi ini diwariskan secara lisan dari orang-orang dulu kepada generasi berikutnya. Di balik keberadaan sumur Barania ini ataupun Sumur Pitue tersimpan banyak cerita unik ataupun kisah mistik di balik keberadaan sumur tersebut. Di antaranya adalah konon bahwa disinilah orang-orang kadang dimandi untuk membangkitkan semangat keberanian, khususnya pada masa-masa dulu, baik di zaman penjajahan Belanda, untuk berani melakukan perlawanan, maupun sejarah yang jauh ke belakang, yakni di masa-masa dulu tentang terjadinya yang namanya sabung manusia atau adu manusia yang pernah terjadi pada masa lalu. Konon bahwa ketika ada di antara mereka yang takut, maka dia lebih dulu harus dimandikan di sumur ini. Ya, biasanya setelah dimandikan maka seketika itu keberaniannya kemudian muncul berlipat-lipat, sehingga barulah dia disabung atau diadu di sebuah tempat yang tidak jauh dari Buhum Barania ini yang disebut dengan As-Saungeng Tawe atau tempat sabung manusia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung di Desa Bontobulai, Kecamatan Bulukumpa, khususnya di salah satu tempat yang cukup bersejarah, yakni Sumur 7, Sumur Pitue, yang juga disebut sebagai Buhum Barania atau Sumur Keberanian. Sumur ini memiliki cerita yang cukup melegenda di kalangan masyarakat Bontobulai dan secara umum di Kecamatan Bulukumpa. Banyak misteri yang menyelimuti seputar keberadaan Sumur 7 ini, dan hari ini kita akan melakukan penelusuran lebih jauh, menggali informasi yang ada di dalamnya dan sejumlah pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan lingkungan. Sumur 7 di beberapa tempat memang ada kesamaan, dan di Desa Bontobulai ini juga memiliki cerita yang begitu dalam dan cukup filosofis. Kita bisa melihat kondisi sumurnya ini ada sekitar 7. Jadi dari bawah ada 2, kemudian di sini 1, terus 4, 5, 6, 7. Nah, di sini juga konon bahwa ada
ada belut yang menempati sumur ini juga yang dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat di sekitar tempat ini. Bagaimana sejarah keberadaan dari sumur Tujuh ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Sri Wahyuningsi. Saya adalah salah satu aparat pemerintah di desa sini dan juga sekaligus masyarakat asli sini. Jadi keberadaan dari sumur Tujuh ini konon katanya itu sudah ada sejak dahulu kala. Artinya sumur ini memang terbentuk langsung menjadi 7 sumur. Jadi kalau untuk proses seperti pembangunan itu tidak diceritakan di masyarakat atau di para orang tua leluhur. Oh, jadi dia terbentuk seperti proses alam ya? Iya, jadi sumur Tujuh ini terbentuk secara alami langsung, dan juga soal belut yang ada di sumur Tujuh itu memang sudah ada di tempat ini. Bagaimana proses perlakuan dari masyarakat di sekitar daerah ini dari keberadaan sumur ini dari cerita-cerita para leluhur? Menurut cerita para leluhur, karena ini sudah menjadi warisan budaya, dan untuk perlakuan masyarakat di sekitar di sini kami sangat menghargai, sangat menghormati tempat ini dan tentunya melestarikan tempat ini. Nah, salah satu bentuk pelestarian yang masyarakat Desa Bontobuleng lakukan itu semisal melakukan kunjungan ke tempat ini dan tentunya makan-makan bersama di tempat ini. Kenapa sumur ini juga digelari sebagai sumur keberanian atau Buhung Barania? Menurut yang saya ketahui berdasarkan cerita para petua orang-orang terdahulu, kenapa sumur ini dikatakan sebagai sumur keberanian? Karena konon katanya dahulu kala di masa penjajahan Belanda, mereka yang takut untuk mati karena membela negara ini akan dibawa ke tempat ini untuk dimandikan, sehingga tingkat keberaniannya itu lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian apa harapan Ibu dalam rangka melestarikan ini sebagai warisan budaya masa lalu yang tentunya memiliki pesan-pesan moral di dalamnya? Jadi harapan saya sebagai masyarakat Desa Bontobuleng agar warga sekitar tidak melupakan seluruh warisan leluhur budaya di masa lampau dan dapat menjaga kelestariannya dengan tentunya tetap menjaga kebersihan dan keasrian tempat ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rais Haji Abdul Salam, Kepala Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, sekaligus saya juga adalah Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Kabupaten Bulukumba. Berbicara persoalan Buhun Baranie, yaitu Buhu Pitue yang ada di Desa Bonto Bulaeng, tepatnya di wilayah Jerak Lompoa. Jadi di sini tuh Jerak Lompoa, yang sepengetahuan saya, yang sering disampaikan oleh nenek-nenek terdahulu, bahwa di Buhun Baranie itu ada 7 sumur, sehingga itulah dikatakan Buhun Pitue. Nah, di situ di dalamnya itu ada beberapa ikan, ya, ikan belut maksudnya. Ikan belut itu ada juga yang di belakangnya itu tertulis Allahu, ya. Dan beberapa yang saya dapati, dan ini bukan lagi diceritakan tetapi dia adalah fakta yang saya lihat ya lalu, termasuk dari saudara saya, kakak saya yang tertua, ya, pada waktu itu katanya dia dari mengembala sapi, kembali dia parang ini belut, itu penyebabnya meninggal. Tapi kan kita tidak tahu yang persoalan apa ya, tapi yang jelas awalnya dari situ. Yang kedua, ada juga pernah orang dari Bone, itu kan mereka mungkin tidak yakin bahwa ada namanya begitu, sehingga beliau itu pada waktu itu kencing. Seolah mereka ini tidak meyakini bahwa Buhun Baranie ini keramat seperti itu, sehingga terjadi dulu pembengkakan di kelamingnya, ya. Dan waktu itu lama menghilang di kampung ini. Nanti setelah sembuh kembali baru kembali ke sini. Itu yang kedua. Yang ketiga, pernah salah satu guru SD 188 Bonto Bulaeng juga, ya, sering juga dia makan belutnya. Dan pada waktu sakitnya itu, kalau menurut berita, setiap kali di kompa itu ada namanya kayak nananya, ya, di pantatnya itu ada yang bilang itu yang keluar itu anak belut kecil-kecil. Jadi seperti itu kenyataannya. Itu terkait dengan Buhun Baranie. Oh, jadi di situ ada penghuninya belut, ya? Ya, sampai hari ini. Ini sejarahnya belut, bagaimana ceritanya menurut para leluhur? Nah, itulah yang kami juga kurang tahu sejarahnya kenapa mesti ada belut di situ. Tetapi masih ada tante saya di Bonto Bulaeng ini, sampai hari ini juga anak cucunya 7 turunan pesangnya jangan makan belut. Ya, sempat juga kemarin saya masih cerita karena dia ada dari Kolaka. Dia bilang dulu itu sejarahnya ada suami istri yang tidak punya anak sama sekali, ya. Tetapi belut itu dimasukkan dalam toples, dipelihara dalam toples, sehingga dikasihlah dia mimpi bahwa keluarkan saya dari toples ini kalau kau mau punya keturunan. Nah, sehingga dia dipesan bahwa 7 turunan jangan, tidak boleh makan belut, ya, seperti itu yang saya tahu, yang diceritakan kemarin oleh tante saya, ya. Terus ini kenapa sampai sumur yang jumlahnya 7 ini disebut Buhun Baranie? Apa alur cerita? Jadi menurut cerita, ya, orang tua dulu di situ dimandikan katanya orang-orang yang hebat yang mau dikasih bertarung, ya, dikasih baku tikam, maksudnya begitu. Nah, sehingga kalau setelah dimandikan di situ, yang tidak punya keberanian mungkin punya nyali untuk baku sikat kalau setelah dari sumur itu dimandikan, mungkin seperti itu sejarahnya. Selaku kepala desa, apa harapan Bapak dalam rangka melestarikan warisan sejarah yang mungkin tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain? Ya, kalau saya tentu warisan ini meminta kepada pihak pemerintah daerah, katakanlah seperti itu, bahwa apa tindakannya terkait dengan
warisan leluhur ini, apakah dibenahi, dilestarikan begitu. Iya. Ya. Terus bagaimana perlakuan masyarakat di sekitar tempat tersebut dalam hal merawat dan melestarikan ini warisan sejarah ini? Ya, jadi namanya masyarakat kasihan sebetulnya sangat, kalau orang sekitar sini bahkan banyak orang dari luar yang sering ke sini, misalnya sudah kawinan anaknya dia ke sini mandi-mandi, apa mungkin karena dari sejarahnya mungkin dari dulu sampai hari ini ya seperti itu. Itulah juga anak-anak kita di belakang ini mengikuti itu. Ya. Selain itu apa pesan-pesan moral yang ada di balik keberadaan sumur ini terkait dengan lingkungan, terkait dengan mata air? Intinya kalau saya diperbaiki, kalau bisa oleh pemerintah daerah, kalau bisa diturunkan anggarannya untuk kita benahi di lingkungan sekitar itu.